Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Halimatus Syadiah dengan NIM 2285130011 akan menyampaikan resumen dari buku The History of Quranic Text bab 9-10 dan juga buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 8. Baik, yang pertama langsung saja kita pada resumen buku History of the Quranic Text bab 9. Bab 9 ini tentang sejarah tulisan Arab kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif, dan dalam hal ini tak sedikit para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan nabatean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi nabatean. Itu hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab. Lalu, dengan bahasa apa orang Nabatian berbicara? Nah, asal-usulnya itu dari Nabi Ismail yang merupakan putra tertua Nabi Ibrahim yang lahir dari kalangan suku Jurhum, dan ia menikah 2 kali di kalangan mereka. Diakui bahwa Nabi Ismail ini diberi karunia 12 putra, diantaranya Nebajot atau Nabat yang dilahirkan dan dididik di sekitar Jazirah Arab yang semestinya mereka juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Putra-putranya memelihara risalah ayahnya dengan menggunakan skrip Arab. Sudah pasti mereka tidak mengubah skrip apapun yang dipakai di Palestina semenjak 2 generasi ini sudah berada dan hidup di Saudi Arabia. Ketika Nabat kemudian berhijrah ke arah utara, dia semestinya membawa alfabet dan bahasa Arab bersamanya. Dan keturunan inilah yang akhirnya mendirikan dinasti Nabatean. Di sini juga ditunjukkan beberapa bukti sebuah inskrip dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas dan begitu berkembang secara pesat. Selanjutnya yaitu bab 10 tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ejaan bahasa itu yang kuno dengan zaman sekarang bisa berubah, sama seperti ejaan Latin pada sebelum abad ke-16 atau 17 Masehi yang belum ada huruf J dan beberapa huruf lainnya seperti sekarang ini. Pada zaman Nabi di Madinah, Nabi mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang berbeda, dan juga mereka sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Dan juga terdapat banyak sekali bukti-bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman permulaan Islam. Telah banyak buku-buku yang membicarakan atau menyajikan hasil penelitian penulisnya terhadap kata-kata atau ejaan mushaf yang vokalnya dibuang, atau disebutkan juga kata-kata yang alifnya dibuang untuk tujuan singkat atau mempersingkat dalam yang ditemukan dalam mushaf Utsmani. Seperti kata as-samawati ditulis sin, mim, waw, ta tanpa alif. Namun, dengan adanya bacaan yang berdasarkan tradisi belajar secara lisan, adanya kekurangan seperti ini tidak akan menyebabkan kerusakan teks kitab suci. Dapat dilihat dari adanya 2 kata yang sama di dalam mushaf Utsmani, tetapi dengan penulisan dan ejaan yang berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa kependekan atau singkatan ini adalah berlaku pada zaman Utsmani, dan Khalifah Utsman juga mengizinkan untuk memasukkan kedua-duanya. Selanjutnya, buku yang kedua yaitu Sejarah Rekonstruksi Al-Quran bab 8 tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran.
Nah, ortografi atau imla lama yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dalam buku ini akan dijelaskan karakteristik-karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam, karena belum adanya simbol-simbol harokat atau simbol huruf yang menunjukkan karakteristik suatu huruf itu berbeda dengan yang lainnya, seperti zaman sekarang ini. Ada juga perbedaan-perbedaan pemberian titik-titik di diakritis dalam teks Utsmani untuk berbagai kerangka konsonansial dan vokalisasi, namun hal itu tidak mengakibatkan munculnya perbedaan makna yang signifikan. Lalu terdapat penyempurnaan rasm Al-Quran yang terjadi ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyaknya orang yang masuk Islam non-Arab. Penyempurnaan rasm Al-Quran ini disebutkan bahwa sudah terjadi pada masa kekhalifahannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam sejarah, orang yang pertama kali mengurusi hal ini setelah khalifah, yaitu orang yang melanjutkan perkembangan tulisan Al-Quran ini, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Ia memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yaitu titik di atas huruf untuk vokal A, di bawah huruf untuk vokal I, di sela-sela atau di depan huruf untuk vokal U, titik untuk vokal rangkap atau tanwin, dan konsonan mati atau sukun yang tidak dibubuhkan tanda apapun. Dan juga terdapat tanda-tanda vokal dalam penulisan mushaf diberi warna berbeda dari warna huruf-hurufnya. Lalu selanjutnya pada kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa perkembangan teks Arab Al-Quran itu kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Khalil Ibnu Ahmad, seorang pakar bahasa. Penyempurnaannya yaitu membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal A, huruf ya kecil di bawah untuk vokal I, huruf waw kecil di depan untuk tanda vokal U, dan menggandakan tanda-tanda vokal ini untuk melambangkan tanwin, dan membubuhkan kepala huruf H di atas huruf untuk tanda sukun. Perkembangan selanjutnya dilakukan oleh dua ahli bahasa terkenal ketika itu, yaitu Nasr ibnu Ashim dan Yahya ibnu Ya'mur, yang ditugaskan oleh gubernur Irak, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Mereka menambahkan titik-titik diakritis pada huruf-huruf tertentu yang terdapat bentuk yang sama dengan huruf yang lain. Titik tersebut diwarnai dengan tinta yang sama dengan menulis huruf, sehingga bisa dibedakan dari titik-titik yang diintroduksikan oleh Abu Ad-Du'ali, yaitu untuk vokalisasi teks. Nah, tahap final penyempurnaan ragam tulis ini diperkirakan selesai pada penghujung abad ke-13 Hijriah atau 9 Masehi. Tentunya dalam perjalanan yang tidak singkat ini dalam perkembangan tulisan Al-Quran terdapat banyak kontroversi dan perdebatan pada masa itu. Nah, setelah penyempurnaan rasm Utsmani itu cukup berkembang lumayan jauh, selanjutnya teks Utsmani yang asli itu tidak dianjurkan untuk dibaca oleh umum, kecuali oleh orang-orang yang sudah hafal Al-Quran dan juga orang-orang yang telah diberi kuasa oleh Allah untuk paham akan teks Al-Quran. Dan juga selanjutnya itu terjadi perkembangan adanya mushaf dengan terjemahan dengan syarat terdapat
tulisan Arab Al-Quran aslinya, dan juga ada penyajian teks Al-Quran dengan huruf-huruf Latin. Mungkin cukup sekian dari saya pada video keempat ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.